5 alasan kenapa Sherly tidak lagi memilih Pak Prabowo dalam Pilpres 2024 putaran pertama ini. Video kali ini memang lumayan panjang, teman-teman. Tapi ada baiknya teman-teman Sherly di sini menontonnya sampai akhir demi menghindari kesalahpahaman. Teman-teman, melihat semakin terus terang dan terang benderangnya keberpihakan yang telah ditunjukkan oleh Presiden Jokowi beserta para pembantunya dalam mendukung pasangan capres yang didukungnya, walaupun itu tentu masih debatable terkait etis dan boleh tidaknya, serta potensi konflik kepentingan yang ditimbulkannya. Maka Sherly juga sebagai warga negara biasa yang sudah punya hak untuk memilih dan dijamin konstitusi, merasa tidak punya alasan lagi untuk terus bersikap abu-abu dan di tengah. Melainkan harus secara jelas, terbuka, dan segera memutuskan juga capres mana yang akan Sherly pilih, Sherly percayakan, serta amanahkan suara Sherly padanya. Dulu, teman-teman mungkin mengenal Sherly sebagai salah satu simpatisan atau diehardnya Pak Prabowo. Ya, pada Pilpres 2019 lalu, memang hampir setiap hari Sherly bersama banyak teman-teman yang lain membuat atau memposting konten terkait dengan beliau dan berusaha menangkis berbagai tuduhan kurang tepat yang dialamatkan kepadanya. Bahkan teman-teman, selepas diputuskan kalah di sidang MK pun, pembelaan itu tetap Sherly dan kawan-kawan lakukan. Walaupun dari pihak Pak Prabowo sendiri waktu itu terlihat sudah mulai ambil opsi atau jalan yang berbeda. Ya, tentu bukan tanpa alasan Sherly dan teman-teman yang lain melakukan itu. Alasan yang pertama adalah karena adanya persamaan inti gagasan yang diperjuangkan, yaitu gagasan perbaikan dan perubahan, guna mencapai Indonesia yang adil dan makmur untuk semua. Dan di antara kedua paslon pada Pilpres 2019 itu, Sherly merasa lebih punya harapan dan terwakili dengan inti gagasan perbaikan dan perubahan dari pasangan Pak Prabowo dan Bang Sandi ini. Sisi Pak Prabowo yang sering lantang menyuarakan berbagai permasalahan bangsa dan ketidakadilan juga jadi salah satu motivasi utamanya. Alasan yang kedua adalah karena pada Pilpres 2019 lalu, Sherly melihat Pak Prabowo dan para pemilihnya itu sebagai pihak yang seringkali mendapatkan ketidakadilan perlakuan dari kekuasaan, sekaligus minim pembelaan dan pemberitaan berimbang dari media mainstream. Sehingga karenanya sering diserang dengan banyak kampanye hitam, seperti ketika beliau dituduh akan mendirikan negara khilafah dan lain-lain. Ini membuat Sherly sebagai generasi muda merasa ikut berkewajiban untuk ikut ambil bagian menjadi penyeimbang dari semua narasi dan ketidakadilan perlakuan itu. Alasan yang ketiga dan yang paling utama tentu saja adalah karena banyaknya rasa kecewa dan kekurang cocokan dengan cara serta kinerja Pak Jokowi dalam memerintah, di mana terkesan sangat mengedepankan sisi gimmick dan pencitraan, namun banyak abai dengan janji-janji utamanya, seperti janji tidak berutang, tidak akan impor, janji akan memperkuat KPK, janji tidak akan menaikkan harga BBM, dan lain-lain. Yang kemudian kita tahu faktanya justru banyak berkebalikan. Utang jadi melambung sangat tinggi, naik berkali-kali lipat. BBM berulang kali dinaikkan, bahkan kadangkala tanpa ada diskusi mendalam serta pemberitahuan terlebih dahulu. Berbagai pajak semakin mencekik, barang-barang impor pun semakin merajalela, dan lain-lain. Sehingga karenanya, label Pak Jokowi yang seringkali mencitrakan dan dicitrakan sebagai presiden yang sederhana serta merakyat sangat perlu dikritisi ulang. Karena kesederhanaan dan kemerakyatan seorang pemimpin itu standar penilaian utamanya tentu bukan hanya dilihat dari penampilan dan looks-nya semata, melainkan dari bagaimana kebijakan, kinerja, dan implementasi dari janji-janjinya. Kalau hanya melihat dari penampilan atau looks-nya semata, maka tentu banyak di antara kita, kenalan kita, saudara, atau bahkan diri kita sendiri yang mungkin saja memiliki wajah dan penampilan yang jauh lebih sederhana dan merakyat daripada Pak Jokowi. Sehingga atas semua alasan dan argumentasi itu, maka Sherly mantap memilih Pak Prabowo pada Pilpres 2019 lalu. Rutin membuat konten, mengampanyekan, dan memberi pembelaan atas hal yang menurut Sherly kurang pas terkait Pak Prabowo secara online maupun offline, baik secara resmi maupun tidak resmi. Walaupun tentu saja efeknya Sherly banyak dibully, dicaci dengan kata-kata kasar, dijauhi, disalahpahami, dan lain-lain. Semua itu Sherly lakukan dengan tulus, tanpa pernah bertemu dengan beliau sekalipun, tanpa pernah diberi uang 1 rupiah pun,
tujuannya murni untuk ikut serta memperjuangkan hak anak bangsa yang sedang berada pada posisi terzalimi dan demi melihat harapan Indonesia yang lebih baik ke depan. Nah, berikut adalah cuplikan dari beberapa momen yang masih tersisa. Teman-teman, saat ini Sherly sedang berada di depan Bawaslu Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 bersama teman-teman dari seluruh Indonesia, dari berbagai kalangan, dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka saat ini sedang memperjuangkan hak demokrasinya secara konstitusional. Jadi contoh, Mas, Kita berbicara sekarang tentang bangsa dan negara. Kita berbicara tentang kondisi masyarakat Indonesia. saya mau katakan yang sudah dilakukan oleh Bang Sandi ini apa, Mbak? Adalah Yang sudah dilakukan sama Bang Sandi. kondisi anak-anak muda yang baru mau lanjut S1, yang sudah lanjut S1, mau lanjut S2 atau melanjutkan pekerjaan. Mana sekarang lapangan pekerjaan? Banyak S1 yang nganggur. Justru Kita yang bisa saya katakan. aja lah. Teman-teman, suara kita penentu dalam Pilpres ini. Kalau KPU bilang bahwa suara kita itu antara 60 sampai 65 juta, Perludem mengatakan 80 juta. Jadi bahkan ini lebih dari sepertiga total mereka yang bisa mencoblos. Jangan sampai suara kita mau dibeli pakai amplop-amplop. Suara kita besok dibilik itu akan menentukan 5, 10, 15 tahun ke depan. Senior kita dulu Bang Sandi yang akan maju. 5 tahun lagi. Tapi teman-teman, 5, 10, 15 tahun lagi bukan tidak mungkin kita yang akan menggantikan. Lalu kenapa dalam postingan-postingan terakhir Sherly terkesan kontra atau kritis terhadap beliau? Bukankah akan jauh lebih menguntungkan bagi Sherly secara pribadi apabila Sherly ikut saja dalam gerbong beliau yang sekarang berada dalam pemerintahan, berpotensi besar untuk menang, didukung oleh penguasa dan berkelimpahan dengan pendanaan itu? Ya, mungkin memang secara pribadi akan jauh lebih menguntungkan bagi Sherly apabila pragmatis saja dengan kembali mendukung beliau seperti itu. Bukankah mereka yang dahulu kontra, rutin mencaci, bahkan memfitnah beliau saja, sekarang berbondong-bondong mendekat dan memuji-muji beliau? Karena mungkin dianggap akan lebih berpotensi untuk menang dan bisa menjamin serta menguntungkan mereka terkait bagi-bagi kue kekuasaan. Namun sepertinya opsi itu dengan sadar tidak akan Sherly ambil. Berikut adalah 5 alasan kenapa dalam Pilpres 2024 putaran pertama ini Sherly tidak mendukung kembali Pak Prabowo. Alasan yang pertama, Pak Prabowo yang sekarang terlihat lebih banyak menunjukkan sisi kepribadian yang berbeda dari sebelumnya. Sebelum beliau masuk dan menikmati kekuasaan seperti sekarang. Beliau sekarang terkesan sangat pragmatis, jumawa, arogan, kasar, pendendam, mudah tersinggung atau emosional, dan tidak welcome pada kritik. Mungkin saja Sherly salah atas penilaian tersebut, tapi itu yang setidaknya sangat terlihat menonjol akhir-akhir ini. Padahal di alam demokrasi dan keterbukaan seperti sekarang, semua hal tadi tentu adalah sikap yang sangat tidak kita inginkan dan harapkan ada pada diri seorang pemimpin. Apalagi diri seorang presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Alasan yang kedua, beliau sekarang terlihat lebih fokus terhadap kekuasaan yang ingin diraihnya daripada menghargai proses untuk meraihnya. Kalau dulu saja beliau bisa melarang atau meminta pendukungnya untuk tidak melanjutkan demo yang konstitusional di depan Bawaslu dengan alasan demi kebaikan dan harus menang secara moral yang tinggi, lalu kenapa sekarang beliau seolah tetap memaksakan diri meminang cawapresnya yang sudah terbukti secara jelas proses lolosnya divonis melanggar kode etik berat dan kental dengan nepotisme. Bahkan sang pemutusnya saja diberi sanksi diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai ketua MK. Bukankah sebagai negarawan harus setia pada prinsip tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara? Andai Mas Gibran bukan anak seorang presiden aktif yang memiliki begitu banyak kekuasaan dan kewenangan di belakangnya, seberapa yakin kita bahwa Pak Prabowo masih akan tetap ngotot meminangnya? Alasan yang ketiga, Pak Prabowo yang sekarang seperti kehilangan rasa percaya diri dan jati dirinya, sehingga terlihat jadi sangat bergantung pada Pak Jokowi. Ya, slogan dan ide besar yang dahulu selalu Pak Prabowo sampaikan, sekarang sudah terasa mulai banyak bertentangan dengan praktiknya.
Slogan terkait kebocoran anggaran, keterbukaan, penguasaan ekonomi oleh asing, dan kemandirian bangsa yang dahulu sering kita dengar dari beliau, sekarang seolah berdiri dalam ruang hampa. Terganti dengan puja-puji berlebihan Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi beserta ide dan kinerjanya. Berdamai dan berbaikan dengan lawan tentu diharuskan, tapi mendadak memuji berlebihan hal-hal prinsipil dan mendasar yang dahulu sering dikritisi tentu adalah hal yang berbeda. Bukankah pengabdian tertinggi itu seharusnya pada kebaikan dan kebenaran, bukan pada kekuasaan dan atasan? Alasan yang keempat, pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran seolah tidak memberikan harapan baru. Memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran sekarang seolah hanya akan melahirkan fenomena Presiden Jokowi jilid ketiga saja. Sementara dengan 2 periode Presiden Jokowi saja, kita sudah merasa limbung. Apalagi jika seolah harus dilanjutkan dengan jilid ketiga, jilid keempat, dan seterusnya. Utang kita sekarang saja sudah di angka 8.000 triliun lebih, atau sekitar 28 juta rupiah apabila dibagi rata pada setiap penduduk Indonesia. Dan itu belum termasuk utang ribuan triliun berbagai BUMN. Padahal di akhir masa PSBY tahun 2014 lalu, total utang kita itu masih di angka 2.600 triliun lebih sedikit. Itu berarti di masa Pak Jokowi kita berutang amat sangat banyak, sehingga utang kita naik 3 kali lipat dari total keseluruhan utang 6 presiden pertama negeri kita dari masa Presiden Soekarno sampai masa Pak SBY. Bahkan bunga utang tahunan tahun 2024 saja sudah hampir menyentuh angka 500 triliun setahun, lebih besar dari anggaran pembangunan IKN. Artinya, sebetulnya dengan bunga utang tahunan saja, kita bisa membuat satu buah IKN, andai tidak punya utang sebanyak itu. Silakan teman-teman cek langsung situs Kementerian Keuangan. Dan itu baru cicilan bunganya saja, belum dengan pokoknya. Ya, betapa besarnya beban kita. Sehingga rasanya sangat tidak mungkin apabila ini semua masih akan terus dilanjutkan berjilid-jilid kemudian. Alasan yang kelima, karena Sherly dan kita semua tentu sudah sangat rindu dengan alam demokrasi yang sehat, yang penuh dengan harapan bukan justru ketakutan. Yang semua itu rasanya sangat tidak mungkin apabila harus ditunda-tunda lagi. Sudah sesak rasanya kita dengan berbagai ancaman terhadap kebebasan berpendapat yang semakin menjadi-jadi. Sudah sesak rasanya kita dengan aturan-aturan yang menguntungkan golongan elit tapi merugikan golongan ekonomi sulit. Hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, pendekatan represif dan kasar dalam menghadapi rakyat, pajak dan harga-harga yang terus naik, dan lain sebagainya. Ya, kita benar-benar butuh harapan yang baru, butuh udara kebebasan yang segar, dan butuh alam demokrasi yang sehat. Ide-ide besar dan baik yang dahulu Pak Prabowo sering gaungkan sebelum masuk kekuasaan, entah kenapa sekarang sepertinya lebih terwakili oleh paslon lain yang bukan dirinya. Sehingga dengan semua alasan dan pertimbangan tadi, maka Sherly memutuskan bahwa pada Pilpres 2024 putaran pertama ini tidak lagi memilih Pak Prabowo dan menjatuhkan pilihan pada paslon lain yang Sherly anggap lebih bisa mewakili ide-ide besar dan harapan baik akan bangsa ini ke depan. Dengan video penjelasan ini, Sherly berharap tidak ada lagi teman-teman simpatisan Pak Prabowo yang terus membuli dengan kata-kata kasar dan jorok lewat DM seperti yang terjadi sekarang. Kita dulu pernah sama-sama diperlakukan tidak menyenangkan seperti itu. Maka alangkah baiknya apabila kini kita tidak melakukan hal yang sama. Mari kita ingat bahwa kita dulu pernah berusaha membela dan memenangkan Pak Prabowo dengan cara-cara yang baik dan terhormat, serta dengan tegas menolak segala macam bentuk ketidakadilan, penyalahgunaan fasilitas negara, dan kelicikan. Jangan sampai sekarang melakukan cara yang dulu kita lawan dan tolak itu demi untuk membela dan memenangkannya. 14 Februari nanti harus jadi kemenangan kita semua, rakyat Indonesia. Terlepas dari apapun golongan dan status sosialnya. Bukan lagi jadi hari mereka-mereka yang selama ini abai dengan berbagai janji untuk mensejahterakan dan adil pada rakyatnya. Sekian video penjelasan ini Sherly sampaikan. Selamat menentukan pilihan untuk teman-teman semuanya. Indonesia harus kembali jaya. NKRI harga mati.